Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dimanapun Anda berada. Apa kabar? Saya sangat berharap bahwa semua dalam keadaan baik dan sehat. Bapak Ibu, kita bersyukur. Kita yakin bahwa kita hidup sampai hari ini karena pertolongan Tuhan. Karena itu, marilah kita terus bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita terus berserah diri kepadanya. Mari kita mulai hari ini dengan persekutuan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami masih hidup dan kami sangat yakin bahwa itu adalah anugerah karena pertolongan. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam persekutuan kami, kiranya Tuhan terima kami, sucikanlah kami, dan kiranya persekutuan ini boleh berkenan kepadamu. Ya Tuhan, berkatilah kami melalui firman-Mu, berbicaralah kepada kami, agar iman kami makin dikuatkan dan kami makin mengenal Engkau, mengasihi Engkau, dan setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, saya ambil di dalam Mazmur pasal 55 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berbunyi demikian, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga, ya Allah, kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku. Dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah. Kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan. Bapak Ibu, saya berikan judul pada hari ini, ketika aku gelisah. Apa itu gelisah? Gelisah itu adalah sebuah perasaan tidak tenang. Kita menjadi khawatir, menjadi cemas dan takut karena kita sedang berhadapan dengan suatu keadaan atau realita yang menakutkan, suatu realita yang beresiko, yang tidak menentu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ciri orang yang sedang gelisah itu adalah ia tidak bisa tidur, tidak bisa duduk dengan tenang, stres, ya. Dan akhirnya mengalami sakit penyakit seperti sakit mah, sakit asma, dan yang lebih parahnya lagi adalah bisa menjadi gangguan mental, gangguan psikis. Nah saudara, bagaimana kita memandang kegelisahan ini? Kegelisahan pada dasarnya bukanlah suatu dosa. Kegelisahan itu adalah reaksi yang normal yang timbul ketika kita berada dalam keadaan terancam, dalam keadaan kurang nyaman, ketika terjadi suatu realita kehidupan yang tidak menentu. Namun demikian saudara, walaupun kegelisahan itu pada dasarnya bukanlah suatu dosa, tetapi kegelisahan itu bisa berubah menjadi suatu dosa apabila kegelisahan itu membuat kita mempunyai pikiran-pikiran ataupun prasangka-prasangka yang negatif. Kegelisahan itu berubah menjadi dosa sewaktu kegelisahan itu membuat kita akhirnya hilang kepercayaan kepada Tuhan. Kita bukannya mencari Tuhan, kita bukan mencari pertolongan lagi kepada Tuhan, tetapi kita pergi ke tempat lain untuk mencari pertolongan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada contoh di dalam Alkitab, yaitu Bapak Abraham ketika ia mengalami ketakutan yang amat sangat hebat, yaitu ketika suatu hari ia pergi ke Mesir, oleh karena di tanah Kanaan terjadi kelaparan yang hebat, lalu ia berangkat ke Mesir. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi ketika ia memasuki Mesir? Ia menyadari bahwa ia dalam keadaan cemas. Ia terancam, ia takut. Karena apa saudara? Ia terancam karena istrinya Sarah yang sangat cantik. Karena apa? Pastilah orang-orang Mesir akan membunuhnya dan mengambil Sarah sebagai istrinya.
Nah, oleh karena itu saudara, Abraham ini mencari jalan keluar. Bukannya datang berdoa kepada Tuhan, tetapi dengan pikirannya sendiri. Ia mereka-reka. Akhirnya ia mengambil keputusan, ia mengatakan kepada orang-orang itu, kalau Sarah itu bukan istrinya. Demikian juga ia pesan kepada Sarah, bilang bahwa kamu itu adikku, bukan istriku. Nah, saudara-saudaraku yang kasihan Tuhan, coba bayangkan. Ya, ia mengorbankan orang lain. Ia mengorbankan istrinya sendiri demi keselamatan dirinya. Karena apa? Karena pikirannya dikuasai oleh kecemasan. Dan ia bukan datang kepada Tuhan. Malah ia mencari jalan keluar dengan kekuatan pikirannya sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang kasihan Tuhan, kita harus bisa menjaga pikiran kita untuk selalu dapat terkendali. Ya, seseorang yang sedang punya kecemasan yang luar biasa, ketakutan, ia dikuasai oleh pikiran-pikiran yang negatif. Nah, orang ini mempunyai pikiran atau pandangan atau prasangka-prasangka seperti ini. Jangan-jangan. Ya, jangan-jangan. Maka itu jangan-jangan itu akan menjadi, wah nanti terjadi seperti ini. Padahal belum tentu terjadi. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika kita tidak mengendalikan pikiran kita baik-baik, maka kecemasan, ketakutan akan membawa kita pada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Ya, dan jika kita sudah jauh dalam sebuah ketakutan yang berlebihan, maka iman kepada Tuhan pun akan menjadi hilang. Ya, akan menjadi hilang. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, marilah kita menguasai pikiran kita. Jangan kita biarkan pikiran ini dikuasai oleh kecemasan, oleh ketakutan, oleh prasangka-prasangka buruk, oleh hal-hal yang belum terjadi. Tetapi biarlah kita menguasai pikiran kita dan berserah diri kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dan percaya kepadanya. Kita percaya pertolongannya. Kita percaya bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa. Allah yang baik. Yang sanggup menyelamatkan, menolong kita. Ada contoh yang sangat baik. Yaitu ke-12 pengintai yang diutus oleh Musa ketika mereka mengintai tanah Kanaan. Ketika bangsa Israel itu mau memasuki tanah Kanaan. Saudara, Musa mengutus 12 orang pengintai. Ya, selama 40 hari mereka mengintai tanah Kanaan. Dan setelah 40 hari kembalilah kepada Musa dan bangsa Israel. Lalu mereka membawa kabar. 10 orang membawa kabar buruk. Mereka mengatakan bahwa bangsa atau tanah yang mereka intai itulah memang tanah yang subur. Tetapi bangsa yang diam di dalamnya adalah bangsa yang memakan orang. Bangsa yang kuat, bangsa yang menakutkan. Mereka mengatakan kita tidak bisa menaklukkan bangsa itu. Mereka punya tembok yang kuat. Mereka punya senjata yang hebat. Mereka orang-orang yang kuat. Raksasa. Kami melihat diri kami seperti belalang di depan mereka. Nah saudara, itu 10 orang pengintai. Mereka menempatkan pikiran mereka itu dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan. Dan bukan lagi memandang kepada Tuhan Allah yang maha kuasa. Allah yang maha luar biasa. Yang sanggup menolong mereka. Perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lampau mereka telah lupakan. Bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari cengkraman Firaun dan bangsa Mesir. Dan bagaimana Tuhan menolong mereka ketika mereka diperhadapkan dengan pasukan Mesir dan laut Teberau di hadapan mereka. Mereka lupa semuanya itu. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, namun demikian saudara, ada 2 orang di antara para pengintai ini yang berbeda, yaitu Yosua dan Kaleb. Saudara, kedua orang ini mereka berkata demikian, tidak, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Karena mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka itu sudah meninggalkan mereka. Sedangkan kita, Tuhanlah yang menyertai kita. Ya, janganlah takut kepada bangsa itu. Saudara, yang membedakan
Yosua dan Kaleb dengan 10 pengintai yang lain adalah yaitu soal mereka percaya, beriman kepada Tuhan. Ya. Yosua dan Kaleb itu seperti teman-teman yang lain memang mereka melihat penduduk Kanaan yang sama, ya, orang-orang yang besar. Mereka melihat tanah itu tanah yang subur, mereka melihat tembok-tembok yang kuat, mereka melihat orang-orang itu kuat, tetapi mereka tidak dikuasai oleh perasaan cemas dan takut karena hal-hal itu. Ya, karena apa? Mereka menggunakan iman mereka untuk mengalahkan ketakutan yang sedang mereka hadapi. Mereka menaruh iman percaya kepada Tuhan. Mereka ingat perbuatan Tuhan di masa lampau. Mereka telah mengalami bagaimana pertolongan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, itulah yang membedakan Yosua dan Kaleb, ya, daripada 10 pengintai yang lain yang menghasut orang Israel untuk melawan Musa dan mereka mengancam mau kembali ke Mesir. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bisa mengalahkan segala ketakutan yang kita hadapi. Ya, ini dengan apa? Dengan membawa segala keresahan kita, dengan membawa segala kecemasan kita, ketakutan kita kepada Tuhan. Di dalam bagian firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita pada hari ini dalam kitab Mazmur, kita menemukan kejujuran perasaan Daud di sini. Ya, apa yang ia alami, bagaimana perasaannya, realita yang sedang dihadapinya. Dikatakan bahwa ia takut, ia gentar dengan apa yang dialaminya. Namun demikian saudara, ia tetap percaya kepada Tuhan. Ia beriman, ia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Hasilnya luar biasa. Ia mengalami sebuah perasaan tenang di dalam hatinya, di dalam batinnya. Damai dan aman dalam lindungan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hal ini dapat kita lihat di dalam Mazmur 55 ketika di sana Daud berkata setelah ia menceritakan kepada Tuhan perasaan cemas, takut yang dihadapinya, ia berkata, ya, aku mengembara dan menangis karena cemas. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Namun setelah ia berdoa penyerahan diri kepada Tuhan, Daud berkata demikian. Ia mengungkapkan bahwa ia sekarang mendapatkan sebuah keyakinan iman bahwa Tuhan menyertai dirinya. Dia berkata, aku berseru kepada Tuhan dan Tuhan menyelamatkan aku. Ia mendengarkan suaraku. Dan inilah suatu bukti bahwa doa penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan mampu membangkitkan iman dan mampu memberikan ketenangan, mampu membuat kita merasa aman dan terlindungi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam keadaan seperti ini, sudah hampir 2 bulan kita jalani. Tentu banyak yang cemas, banyak yang menjadi khawatir. Ingat, jangan sampai dikuasai oleh perasaan cemas. Pikiran harus dikendalikan. Serahkan seluruh kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan seluruh keresahanmu, kecemasanmu kepada Tuhan. Yakin bahwa ia sanggup memelihara. Yakin bahwa ia sanggup menolong kita. Seperti Daud dalam kecemasannya. Akhirnya ia merasa aman dan tenang, sejahtera dan damai. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini terus menolong kita. Dan kita terus berserah diri kepada Tuhan. Jiwa, raga kita, roh dan tubuh kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu, belajar dari hamba-Mu Daud yang dulu pernah merasa cemas dan takut dan gentar ketika ia menghadapi kenyataan kehidupan yang mengancam dia. Ia berseru berdoa kepadamu dan menyerahkan seluruh ketakutannya itu dan berserah diri kepadamu. Jiwa, raganya, roh dan tubuhnya ia serahkan kepadamu. Dan setelah ia selesai berdoa ya Tuhan, setelah ia mempercayakan semuanya kepadamu, ia akhirnya mengalami ketenangan, damai dan rasa aman yang luar biasa. Bukan karena persoalan itu sudah selesai, tetapi karena ia yakin
bahwa Allah yang ia percaya, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup menolongnya. Demikian juga kami ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami. Seluruh jemaat Tuhan tolonglah. Berikan kekuatan iman. Dan peliharalah. Berkatilah semuanya. Agar semuanya itu dapat terpelihara. Berkatilah pekerjaan-pekerjaan yang masih dapat dilakukan supaya itu dapat memelihara kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.